Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Surya Prahipta, mahasiswa UT dengan NIM 0495086679. Saat ini kita akan menyelesaikan tugas 1 di video ini untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk tugas 1 ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi untuk reservasi hotel ya. Nah, di sini akan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array string, dan if else ya, atau switch case atau nest if segala macamnya. Nah, di sini untuk tugasnya adalah data kamar harus ada dalam array ya. Dalam array minimal terdapat 4 tipe kamar, standar, superior, deluxe, dan suite. Dan di setiap datanya harus memiliki nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status kesediaan. Kemudian ada fungsi untuk pemesan kamar, menghitung total biaya, mencetak struk reservasi dengan kondisi sesuai dengan soal. Begitu. Untuk petunjuk pengerjaan itu kita disuruh untuk membuat kelas kamar ya, dan ada kelas main di sini. Juga ada kita menggunakan array untuk data kamar, untuk struktur keputusannya, untuk logic segala macam pakai if else. Terus di sini nomor 5 adalah dilarang menggunakan perulangan ya. Oke, di nomor 6 akan menampilkan skenario yang berbeda. Baik, langsung saja kita cek di codingan ya. Ini codingan sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Oke, kita akan punya dua kelas ya, yaitu kelas kamar nanti, dan ini kelas mainnya saya kasih nama pesan kamar, sama saja ya, tinggal diganti untuk mainnya aja nanti. Oke, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Singkat saja, untuk kelas kamar ini dia akan memuat fungsi-fungsi atau memuat parameter ya, declare dari kamar hotel. Nah, di sini saya pakai dua metode ya, atau import di sini ya. Di sini adalah decimal format dan decimal format simbol. Ini saya gunakan untuk memformat currency gitu ya. Jadi untuk angkanya nanti biar tidak rancu, ketika ribuan dan desimal bisa dipisahkan begitu. Kalau kita pakainya nanti tipenya double seperti ini kan pasti ada koma di belakang, nanti untuk perhitungannya akan lebih advance lagi ya, begitu. Oke, di sini ada public class kamar, kita akan declarekan dulu. Untuk nomor kamarnya kita pakai integer, untuk tipe kamar kita pakai string, untuk harganya kita pakai double, untuk ketersediaan kamar kita pakai boolean ya, true false ya. Nah, di sini ada public kamarnya, di sini adalah integer, tipe kamar, double segala macam di sini ya. Nah, di sini sudah kita declarekan. Dan di sini ada fungsi untuk get nomor kamar. Nah, get nomor kamar dia akan integer ya. Nanti ketika ada fungsi ini dipanggil get nomor kamar, dia akan memanggil dia akan return value dari nomor kamar ya, yaitu di sini ya. Tuh. Di sini juga sama, untuk get tipe kamar, get harga per malam, dan is tersedia. Nanti akan untuk fungsi untuk mengecek kamar tersedia atau tidak. Nah, di sini ada untuk fungsi pesan ya. Untuk fungsi pesan kamar itu kita akan set booleannya di sini, yang tadinya true jadi false, untuk batal juga akan dibalik. Begitu. Di sini ada fungsi toString, yaitu kita akan menampilkan data. Ketika kita get kamar, get data kamar itu dia akan balik ke sini ya. Nanti ada fungsi toString-nya, jadi dia akan menampilkan data. Di sini adalah data value nanti kamar, nomor kamar, tipe kamar, untuk harganya berapa, dan statusnya tersedia atau tidak. Begitu. Ini untuk format rupiah adalah fungsi untuk memformat value dari double tadi ya. Nah, ini ada format rupiah harga per malam. Jadi di sini ada decimal formatnya, kita akan pakai mata uangnya atau simbolnya rupiah pakai titik. Untuk desimal saya pakai koma, untuk grouping ribuannya saya pakai titik. Begitu. Di sini ada set maksimum fraction digit 0, ini adalah untuk berapa banyak digit komanya. Ini saya nolkan. Begitu. Untuk kelas mainnya saya di sini pakai kelas mainnya pesan
kamar ya. Sebenarnya ini di change jadi di refactor aja bisa ya, jadi ini ya, jadi nama main gitu juga bisa sebenarnya. Oke, kita sama di sini kita ada importan untuk decimal format dan format simbol karena akan saya pakai untuk mencetak struk ya, atau di soal tadi untuk mencetak invoice gitu ya. Di sini ada untuk scanner. Scanner ini berfungsi untuk menangkap inputan dari user ya, begitu. Nah, kita akan declarekan dulu karena di sini tadi harus masuk ke dalam array. Nah, kita akan bikin dulu untuk array kamar ya. Nah, kita input datanya di sini. New kamar, di sini ada nomor kamarnya, tipe kamar, ini harga per malam berapa dan ketersediaannya. Nah, karena tadi di soal itu ada 4 standar, superior, deluxe, dan suite, saya tambahkan satu untuk suite case nanti aja ya, gitu. Jadi ini harganya sudah saya bedakan 1 juta, 100 ribu, 250 ribu, 400 ribu, 300 ribu, dan 1 juta. Di sini ada fungsi untuk tampilkan kamar. Nah, di sini saya pakai sistem out print ln, ini adalah print line, jadi dia akan turun ke bawah ya nanti ya. Nah, di sini ini listnya. Nah, karena dia pakai array, di sini kan array 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan pakai kamar hotel 0, 1, 2, 3, 4 yang sudah kita simpan dalam array kamar tadi. Dia akan tampil. Nah, oke. Dan di sini ada untuk fungsi pesan kamar. Nah, di sini ada inputan scanner lagi, sistem in itu adalah dia inputan dari user ya, atau keyboard ya di sini ya. Di sini ada fungsi tampil kamar. Tampil kamar ini kita akan fungsi yang kita panggil yaitu tampil kamar. Nah, tampil kamar tadi dari sini ya, ini fungsinya. Kita akan panggil fungsi ke atas ini, tampil kamar. Dia akan mencetak atau mengeprint data-data yang array dalam array kamar tadi sesuai dengan outputan yang di sini itu sebenarnya ya. Begitu. Untuk di sini ada lagi untuk masukkan nomor yang ingin dipesan. Ini juga dari scanner next in. Ini adalah lanjut ya. Jadi setelah capturean pertama tadi, ini dia akan ngambil yang capturean selanjutnya, dan di bawah juga akan mengambilkan capture selanjutnya. Nah, di sini ada untuk fungsi kamar. Nah, di sini cari kamar dan nomor kamar. Ini adalah fungsi mencari kamar, cek dulu ketersediaan kamar dengan parameter nomor kamar yang inputan dari atas tadi. Nah, di sini ketika kamar itu tersedia, kita akan langsung panggil untuk fungsi pesannya. Nah, fungsi pesan tadi karena kita ambil dari kelas kamar tadi ya. Nah, ini fungsi pesannya di sini yaitu langsung di set ketersediaan kamar itu menjadi dipesan atau tidak tersedia. Di sini kita mulai perhitungan sesuai dari soalnya bahwa total biaya itu adalah harga kamar per malam dikalikan lama menginap. Nah, get harga per malam di sini kita juga ambil dari fungsi sebelumnya ya. Di sini ada ya harga per malam. Harga per malam di sini dia langsung ambil dari area di sini. Begitu. Terus untuk pajak, nah, karena pajak ini sifatnya tidak ada kondisi, jadi kita kasih pajaknya 10% ya. 10% itu 0,1. Untuk total biaya sesuai soal itu dia di 50.000 per kamar atau per pesanan. Nah, untuk diskon di sini kita ada fungsi untuk hitung diskon. Nah, hitung diskon dari total biaya. Di sini ada fungsi untuk hitung diskon. Nah, hitung diskon sesuai soal tadi, ketika total reservasinya mencapai atau melebihi dari Rp500.000, dia akan dapat diskon 15%. Ketika di bawah Rp500.000 atau sama dengan Rp500.000, dia tidak dapat, karena soalnya di sini lebih dari Rp500.000 ya. Berarti Rp500.000 satu tuh kenanya. Berarti Rp500.000 belum dapat diskon. Begitu untuk perhitungan diskon. Dan di sini saya akan declarekan juga untuk total pembayarannya, yaitu total biaya ditambah pajak, ditambah biaya layanan, dan dikurangi dari diskon. Nah, di sini adalah tampilan atau script coding untuk cetak struk ya. Ini saya kasih nama Adam Ayam Family Hotel. Nah, ini struk reservasi, nomor kamar, dia akan cek dari nomor kamar yang tadi di atas. Terus tipe kamarnya apa, lama menginap, untuk harga per malam di sini ada kita harga per malam. Untuk total biaya reservasi itu ada total biaya di sebelah sini, yaitu total biaya itu harga per malam kali lama menginap. Terus ada namanya biaya lain-lain untuk pajak.
Di sini ada pajak ya, total biayanya dikalikan 10%. Untuk biaya layanan tadi 50.000, kita ambil dari declare yang di atas ya. Untuk diskon tadi ada diskon di sini dengan kondisi fungsi yang di bawah tadi. Terus untuk grand totalnya, jadi total pembayaran kita juga sudah hitungkan di sebelah sini. Ada satu catatan lagi untuk benefit ya, seperti soal tadi yang di sini tadi, soal itu adalah benefitnya di sini gratis sarapan ketika total biaya reservasi melebihi 300.000. Nah, total biaya reservasi ini kalau sesuai dengan soal yaitu perkalian antara lama menginap dan jenis kamarnya ya. Nah, total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan biaya menginap. Begitu. Oke, kita akan kembali lagi ke codingan. Nah, di sini ada kondisi bahwa total biaya. Nah, total biaya ini ketika dia melebihi dari 300.000 rupiah, dia akan dapat sarapan gratis. Ketika tidak melebihi dari 300.000 berarti tidak ada sarapan gratis gitu ya. Di sini ada if else-nya di sini. Nested gitu ya. Nah, oke, ini adalah untuk fungsi cetak stroke. Nah, di sini ada fungsi untuk batal pesan kamar itu, yaitu kita tinggal masukkan saja kamar yang sudah kita pesan, langsung nanti fungsinya dia akan panggil untuk set fungsi batal pesanan ya. Di sini tadi batal pesanan itu dia cuman set aja tersedia menjadi true lagi. Jadi kamar bisa dipesan untuk orang lain gitu ya. Nah, di sini untuk fungsi cari kamar tadi, fungsi yang kita panggil di atas seperti ini, cari kamar. Itu di sini dia akan mencari get nomor kamar, dia akan mengembalikan value dari isi array yang sudah kita declare di atas. Fungsi format rupiah sama seperti yang sudah saya jelaskan juga di kelas kamar tadi, sama. Dan di sini ada untuk fungsi menghitung diskon yang seperti saya sudah jelaskan tadi, untuk menghitung apakah dapat diskon atau tidak ya si pemesan tadi. Ketika melebihi dari 500.000 dia akan dapat diskon, ketika tidak ya dia akan nol. Nah, sini ada fungsinya untuk menjalankan aplikasi ya. Di sini ada menu. Nah, saya kasih while di sini. Di sini ada switch ya, ada switch di sini untuk ketika dia nanti pesan atau menginput 1 2 3 4 5 fungsi apa yang berjalan. Nah, kita akan coba untuk runningkan fungsi atau aplikasi ini ya. Kita running dan ini outputnya ada di bawah seperti ini outputnya ya. Jadi outputnya ada Adam Ayam Family Hotel Reservation. Nah, seperti ini yang di atas ini. Nah, ini ada 3 menu. Kita akan coba, ada 4 menu, sorry, ada 1 menu tampilkan kamar, 2 pesan kamar, 3 batalkan pesanan kamar, dan 4 fungsi keluar dari aplikasi ini ya. Oke, kita akan tampilkan kamar dulu dengan menu nomor 1. Nah, di sini ada data yang keluar yaitu daftar kamar hotel sore tadi. Kamar 101 kelasnya standar, harga 100.000 per malam. Status tersedia, kamar 102 superior dengan harga 250.000 rupiah per malam, kamar tersedia, dan selanjutnya. Nah, sesuai dengan soal tadi, kita diminta untuk menggunakan pesanan yaitu kamar 101 lama menginap 3 malam. Oke. Kamar 101 lama menginap 3 malam. Kita akan coba untuk pesan kamar ya. Kita pakai nomor 2. Kita masukkan input nomor kamar 101 dan lama menginap 3 malam. Oke, di sini langsung tercetak struk ya. Di sini adalah struk transaksi nomor kamar 101 tipe kamar standar, lama menginap 3 malam, harga per malam 100.000. Jadi total biaya reservasinya adalah 100 kali 3 yaitu 300.000. Untuk biaya lain-lain, biaya pajak 10%, 30.000. Ini adalah 10% dari 300.000. Dan untuk biaya layan adalah 50.000 karena biaya layanan ini fix ya, per reservasi 50.000. Untuk diskon 0 karena dia total biaya reservasinya hanya 300.000 rupiah, jadi dia nggak dapat diskon. Untuk grand total pembayaran adalah 300.000 dari total biaya reservasi ditambah pajak dan biaya layanan, jadi 380.000 rupiah. Nah, untuk notnya gratis sarapannya. Nah, ini tidak dapat sarapan karena dia total biaya reservasinya 300.000 ya. Karena di soal di sini itu dia dari total biaya reservasi ya. Nah, atau ini disebutnya total semuanya. Kalau
Total biaya reservasi adalah ini kan 10% dari total biaya reservasi, berarti ini dari atas ya gitu ya, dari harga eh, kamar dikalikan jumlah harinya begitu. Di sini kan ada biaya layanan, jadi kan biaya reservasi ini berbeda ya. Nah, di sini nomor 3 ini program harus dapat menghitung total biaya reservasi berdasarkan tipe kamar dan lama menginap. Oke, berarti ini kan exclude ya dari biaya layanan dan pajak. Begitu. Jadi kita akan kembali lagi ke codingan tadi. Di sini ada Rp300.000 untuk total biaya reservasi, sehingga dia tidak dapat untuk sarapan gratis. Untuk case yang kedua, kita akan coba lihat untuk pesan kamar. Apa yang terjadi ketika kamar yang tadi sudah dipesan? Nah, kita akan masukkan dulu listnya. Di sini akan keluar daftar nama kamar hotel. Ketika dipilih nomor 2, di sini sudah keluar list ya. Kamar 101 sudah dipesan. Ini yang tersedia dan yang tidak itu sudah terlihat. Kita paksakan pesan kamar 101. Ya, kita masukkan lama menginap. Kita masukkan 5 malam. Nah, di sini ada balikan atau return kamar tidak tersedia. Jadi kita tidak bisa pesan karena kamar 101 sudah dipesan. Oke. Kita akan coba pesan untuk kamar lain. Kita akan pesan di kamar suite 104 dengan 2 malam. Nah, ini hasil cetakannya untuk pemesanan atau reservasi kamar 104, yaitu tipe suite 2 malam per malam Rp700.000 dan total biaya reservasinya Rp1.400.000. Untuk pajak Rp140.000, untuk biaya layanan karena fix Rp50.000, dan untuk diskon tadi 15% dari Rp1.400.000 yaitu Rp210.000. Untuk nilai totalnya yang harus dibayarkan yaitu Rp1.380.000. Nah, untuk benefitnya sarapan ya, karena dia lebih dari Rp300.000 ya untuk total biaya reservasinya begitu. Untuk kita cek lagi di sini, nah, kita akan pesan kamar. Kamar 101 sudah ada status dipesan ya, dan kamar 104 juga sudah status dipesan. Nah, kita akan coba lagi untuk batalkan pesan kamar ya. Tadi kamar 101 kita coba batalkan ya. Oke, kita pilih nomor 3. Nah, kamar yang ingin dibatalkan misalnya 101. Oke, reservasi kamar 101 sudah dibatalkan. Nah, kita akan cek apakah kamar itu tersedia. Nah, di sini di nomor 1 atau list kamar, itu kamar 101 kembali tersedia ya. Nah, dan kamar 104 masih statusnya dipesan seperti yang sudah kita pesan sebelumnya. Begitu kurang lebih untuk fungsi-fungsi dari codingan aplikasi simpel dari reservasi ini ya. Kita akan keluar dulu dari aplikasi ini dengan menu nomor 4. Oke, di sini sudah keluar ya, sudah proses finish with exit code 0. Nah, begitu, terima kasih untuk tugas 1 ya, sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk Pak dosen sudah membimbing kami, walaupun untuk belajar jarak jauh, tapi kami berharap bisa lancar ya, dan bisa lebih mengerti atau lebih bisa untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini. Terima kasih untuk waktunya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.